Uwas ekonomi kemiskinan, mari kita lihat soal. Berdasarkan data di atas, analisislah hubungan antara rata-rata pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia, IPM, dan indeks pembangunan gender, IPG, di provinsi-provinsi tersebut. Maka dapat kita lihat, kita mulai dari yang pertama DKI Jakarta, memiliki rata-rata pendapatan per kapita tertinggi, Rp6.500.000, dan IPM tertinggi, 82,5. Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang tinggi berkontribusi pada pembangunan manusia yang lebih baik, yang tercermin dalam indikator-indikator IPM seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Jawa Barat, pendapatan per kapitanya, Rp3.400.000, berada di bawah DKI Jakarta, dan IPM-nya, 73,9, juga lebih rendah, namun masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain dalam data ini. Nusa Tenggara Timur memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah, Rp2.300.000, dibandingkan DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan IPM-nya 70,2, juga lebih rendah. Papua memiliki pendapatan per kapita terendah, Rp2 juta, dan IPM terendah, 62,4. Hal ini memperkuat indikasi bahwa rendahnya pendapatan per kapita dapat berdampak pada rendahnya pembangunan manusia. DKI Jakarta, dengan pendapatan per kapita tertinggi, memiliki IPG tertinggi, 91,3. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi di DKI Jakarta juga beriringan dengan peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. Jawa Barat memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari DKI Jakarta, dan IPG-nya, 89,0, juga lebih rendah. Nusa Tenggara Timur, pendapatan per kapita dan IPG-nya, 86,5, berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Papua memiliki pendapatan per kapita terendah, namun IPG-nya, 84,2, tidak secara drastis lebih rendah dibandingkan provinsi dengan pendapatan menengah seperti Nusa Tenggara Timur. Ini mungkin mengindikasikan bahwa faktor selain pendapatan per kapita juga berperan dalam indeks pembangunan gender. Meskipun demikian, IPG Papua tetap yang terendah di antara provinsi-provinsi yang ada. Jelaskan bagaimana kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Dampak kesenjangan pendapatan terhadap kualitas hidup masyarakat. Akses terbatas terhadap layanan dasar. Pendidikan, wilayah dengan pendapatan rendah seringkali memiliki keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pendidikan yang memadai, gedung sekolah, fasilitas belajar, teknologi, ketersediaan guru berkualitas, dan materi pembelajaran. Akibatnya, anak-anak di daerah tersebut mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan yang setara dengan anak-anak di daerah berpendapatan tinggi. Kesehatan, daerah dengan pendapatan rendah cenderung kekurangan fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit, puskesmas, klinik, tenaga medis profesional, dokter, perawat, dan obat-obatan yang memadai. Kualitas pendidikan yang rendah, hasil belajar yang buruk. Anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah seringkali memiliki latar belakang gizi yang kurang baik, yang dapat memengaruhi konsentrasi dan kemampuan belajar mereka. Selain itu, lingkungan rumah yang kurang mendukung, misalnya, orang tua yang sibuk bekerja, kurangnya fasilitas belajar di rumah, juga dapat berkontribusi pada hasil belajar yang buruk. Angka putus sekolah yang tinggi. Kesulitan ekonomi seringkali memaksa anak-anak untuk putus sekolah dan mencari pekerjaan demi menopang keluarga, sehingga memutus siklus pendidikan dan membatasi peluang mereka di masa depan. Keterbatasan pilihan pendidikan lanjutan, keluarga berpendapatan rendah seringkali tidak mampu membiayai pendidikan tinggi atau kursus keterampilan yang dapat meningkatkan prospek kerja anak-anak mereka. Masalah kesehatan yang lebih serius. Prevalensi penyakit. Masyarakat di wilayah miskin cenderung lebih rentan terhadap penyakit menular dan tidak menular karena kondisi sanitasi yang buruk, gizi yang tidak seimbang, dan kurangnya akses ke air bersih. Angka kematian ibu dan anak yang tinggi,
kurangnya akses ke layanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan oleh tenaga medis terlatih, dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Gizi buruk dan stunting. Pendapatan rendah seringkali berarti keluarga tidak mampu membeli makanan bergizi yang cukup, menyebabkan masalah gizi buruk dan stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada anak-anak yang berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif mereka. Kurangnya kesadaran kesehatan. Pendidikan kesehatan yang minim di daerah berpendapatan rendah juga dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan praktik hidup sehat dan pencegahan penyakit. Siklus kemiskinan dan kesenjangan yang berlanjut. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang buruk di daerah berpendapatan rendah akan membatasi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan layak dan berpenghasilan tinggi di masa depan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan antar generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung tetap miskin karena kurangnya investasi dalam sumber daya manusia mereka. Kesenjangan pendapatan yang terus melebar juga dapat memicu ketidakpuasan sosial, ketidakstabilan, dan bahkan konflik. Apa implikasi dari rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal seperti Papua dan NTT? Berikut adalah beberapa implikasi dari rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua dan NTT. Hambatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM. Pendidikan yang tertinggal, perempuan di daerah dengan IPG rendah seringkali memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Ini berarti tingkat buta huruf yang lebih tinggi di kalangan perempuan, harapan lama sekolah yang lebih pendek, dan partisipasi yang rendah dalam pendidikan lanjutan. Kesehatan yang buruk, rendahnya IPG seringkali mencerminkan akses perempuan yang kurang memadai terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Ini dapat menyebabkan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, masalah gizi pada perempuan dan anak-anak, serta tingginya prevalensi penyakit. Produktivitas ekonomi yang terbatas. Partisipasi tenaga kerja yang rendah. Ketika perempuan memiliki pendidikan dan kesehatan yang buruk, partisipasi mereka dalam angkatan kerja formal seringkali rendah. Ini berarti sebagian besar potensi produktif masyarakat tidak dimanfaatkan secara optimal. Ketidakmampuan berwirausaha, kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta stigma sosial, dapat menghambat perempuan untuk mengembangkan usaha sendiri atau mengambil peran kepemimpinan dalam kegiatan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan, diskriminasi dan budaya patriarki, rendahnya IPG seringkali berakar pada praktik diskriminasi dan budaya patriarki yang kuat, di mana perempuan memiliki posisi subordinat dalam masyarakat. Rentannya perempuan terhadap kekerasan, kesenjangan gender yang parah juga dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, yang secara fundamental merusak kualitas hidup dan martabat mereka. Tata kelola dan partisipasi publik yang lemah. Representasi politik yang kurang. Perempuan dengan IPG rendah cenderung memiliki representasi yang minim dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan komunitas. Di tingkat komunitas, suara perempuan mungkin kurang didengar dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan lokal, pengelolaan sumber daya alam, atau penyusunan anggaran desa. Pembangunan yang tidak berkelanjutan. Potensi penuh tidak tercapai. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan partisipasi penuh dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Memicu kemiskinan berkelanjutan, kualitas hidup yang rendah pada perempuan dan anak-anak yang diakibatkan oleh rendahnya IPG dapat perpetuasi siklus kemiskinan dari generasi ke generasi, sehingga menghambat upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Naheh menjawab soal tersebut di Papua dan NTT. Rendahnya IPG seringkali diperparah oleh tantangan geografis yang sulit, wilayah kepulauan, pegunungan, infrastruktur yang minim, serta adat dan budaya yang kuat yang kadang kala membatasi peran perempuan. Upaya untuk meningkatkan IPG di daerah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sensitif budaya,
termasuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan perempuan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender. Mengatasi rendahnya IPG adalah kunci untuk membuka potensi pembangunan penuh di daerah-daerah tersebut dan mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan inklusif. Yang terakhir yaitu pertanyaan mengenai berikan usulan kebijakan yang menurut Anda dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan membutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan sensitif gender. Berikut adalah beberapa usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Peningkatan investasi infrastruktur dasar yang inklusif, dari sisi pendidikan pembangunan dan revitalisasi sekolah di daerah terpencil, akses listrik dan internet, beasiswa dan bantuan pendidikan berbasis kebutuhan gender, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Dari sisi kesehatan pembangunan dan penguatan puskesmas, Pustu, perbanyak dan lengkapi fasilitas puskesmas dan Pustu, puskesmas pembantu, di daerah terpencil, termasuk ketersediaan tenaga medis perempuan, bidan, perawat, untuk layanan kesehatan ibu dan anak. Program dokter dan tenaga medis terbang, puskesmas keliling, perluas jangkauan layanan kesehatan, terutama untuk pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi di daerah terpencil. Jaminan kesehatan universal yang berpihak pada masyarakat miskin, pastikan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, dengan sosialisasi yang masif dan bantuan pendaftaran bagi kelompok rentan. Penyediaan air bersih dan sanitasi layak, investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang layak di tingkat rumah tangga dan fasilitas publik, yang berdampak langsung pada kesehatan dan mengurangi beban domestik perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang relevan, berikan pelatihan keterampilan, misalnya kerajinan, pertanian modern, teknologi digital, pengolahan produk lokal, yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar, dengan target utama perempuan. Akses permodalan dan pendampingan usaha, fasilitasi akses perempuan terhadap pinjaman modal usaha mikro dari lembaga keuangan formal maupun non-formal, seperti BUMDes, koperasi, disertai pendampingan bisnis yang berkelanjutan. Pengembangan produk lokal dan akses pasar, dorong pengembangan produk unggulan daerah yang melibatkan perempuan, serta bantu akses pasar melalui pameran, platform digital, atau kemitraan dengan sektor swasta. Penyediaan fasilitas dukungan kerja, pertimbangkan program penitipan anak atau pusat komunitas yang dapat membantu perempuan menyeimbangkan peran domestik dan ekonomi. Penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan. Kuota dan peningkatan kapasitas perempuan di politik, terapkan dan pastikan kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif berjalan efektif. Berikan pelatihan kepemimpinan dan kapasitas politik bagi perempuan di daerah. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, daerah. Pastikan ada mekanisme yang menjamin partisipasi aktif perempuan, misalnya melalui musrenbang desa, kabupaten, dalam penyusunan anggaran dan program pembangunan yang sensitif gender. Pembentukan forum atau kelompok perempuan, dukung pembentukan dan penguatan forum atau kelompok perempuan di tingkat komunitas yang dapat menjadi wadah aspirasi dan agen perubahan. 4. Reformasi kebijakan dan regulasi yang sensitif gender. Perlindungan hukum terhadap diskriminasi gender, perkuat regulasi yang melindungi perempuan dari diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya. Sosialisasi dan edukasi tentang kesetaraan gender, lakukan kampanye dan program edukasi yang masif untuk mengubah norma-norma sosial dan budaya yang menghambat kesetaraan gender di daerah, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat. Penguatan data terpilah gender, pastikan data pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, selalu terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk memantau kesenjangan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.
Pendekatan berbasis wilayah dengan diferensiasi. Identifikasi kebutuhan spesifik daerah. Kenali karakteristik dan tantangan unik masing-masing daerah, misalnya Papua dengan tantangan geografis dan budaya yang khas, NTT dengan isu kekeringan dan kemaritiman. Kebijakan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Kemitraan multi-stakeholder, libatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan tokoh adat, agama dalam perumusan dan implementasi kebijakan.